PPT-nya siapa? Ada di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih untuk menyempatkan hadir untuk bergabung dalam diskusi kita kali ini pada mata kuliah Material Teknik Elektro. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Desmira STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Material Teknik Elektro. Di sini saya Vina Lestari dengan NIM 22832007 dari kelompok 1 kelas 4A sebagai moderator bersama 4 rekan saya. Yang pertama dipersilahkan kepada Saudara Sikarti untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sikarti dengan NIM 2283-2019. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Bagus untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama Bagus Alvano Friandi dengan NIM 2283-2004. Terima kasih. Dipersilakan kepada Saudara Adit untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ditya Dwi Jakaman Sastra dengan NIM 2283-2027. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir dipersilakan kepada Saudara Adi untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Adi Pramono dengan NIM 2283-2026. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 4, semester 4 kelas A, anggota kelompok 1 hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Sebelumnya, silakan untuk teman-teman bisa share PowerPoint-nya terlebih dahulu untuk melanjutkan diskusi kita kali ini. Share screen-nya masuk nggak? Oke, udah masuk. Diskusi kita kali ini itu tentang ketidaksempurnaan bahan padat. Boleh di next? Boleh di next referensi. Boleh di next untuk ke bagian referensi. Oh ya, nah referensi yang kita gunakan, itu dari buku dengan judul Imperfection in Crystalline Solid, diterbitkan pada tahun 2016, karya Chai, diterbitkan di Cambridge oleh penerbit Cambridge University Press. Selanjutnya, sebelum kita mulai diskusi, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan awal mengenai ketidaksempurnaan bahan padat, atau di sini teman-teman
masih ada yang belum mengerti tentang ketidaksempurnaan bahan padat? Jika memang teman-teman belum ada yang mengerti, dipersilahkan untuk saudara Adit untuk menjelaskan mengenai imperfection in crystalline solid atau ketidaksempurnaan bahan padat. Silakan. Oke, definisi. Pemadatan merupakan hasil dari pengecoran bahan cair. Langkah-langkah pemadatan yang pertama itu ada bentuk inti, yang kedua itu ada inti tubuh, membentuk kristal atau struktur butir. Oke, next. Proses pembentukan dari inti menjadi struktur kristal yang pertama dimulai dengan keseluruhan bahan cair. Yang kedua itu ada kristal tubuh hingga bertemu satu sama lain. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Adi untuk menjelaskan lebih mendalam terkait ketidaksempurnaan bahan padat. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan jelaskan sedikit tentang ketidaksempurnaan bahan padat. Jenis ketidaksempurnaan saat yang pertama itu cacat titik. Yang pertama atom kekosongan, yang kedua atom interstisial, yang ketiga atom substitusi. Nah, yang kedua cacat garis di dislokasi, yang ketiga cacat daerah. Ada batas butir, B-nya permukaan. Next. Ketidaksempurnaan dalam keramik. Yang pertama elektronetralitas, yaitu bisa disebut keseimbangan muatan harus dipertahankan ketika ada pengotor. Yang kedua, pengotor kation substitusi. Yang ketiga, pengotor anion substitusi. Saja saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Silakan untuk saudara Sikarti untuk menjelaskan lebih mendalam lagi terkait ketidaksempurnaan bahan padat. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ketidaksempurnaan dalam padat. Yang pertama ada cacat linear atau dislokasi adalah cacat suatu dimensi di mana atom tidak sejajar. Yang kedua, dislokasi tepi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekstra setengah bidang atom yang dimasukkan ke dalam struktur kristal. Yang kedua ada tegak lurus garis dislokasi. Yang ketiga selanjutnya ada dislokasi sekrup. Selanjutnya, ketidaksempurnaan dalam logam. Dua hasil jika pengotor B ditambahkan ke host A, maka yang terjadi adalah yang pertama, larutan pada B dalam A yaitu jarak acak cacat titik, yaitu substitusi soal padat, misalnya Cu dalam Ni, atau larutan padat interstisial, misalnya C dalam Fe. Yang kedua, larutan padat B dalam A ditambah partikel fase baru, biasanya untuk jumlah B yang lebih besar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan yang terakhir, dipersilakan untuk Bagus untuk menjelaskan terkait ketidaksempurnaan bahan padat. Baik, terima kasih moderator. Akan dilanjutkan. Di sini ada partikel fase kedua. Yang pertama ada komposisi yang berbeda. Nah, yang kedua ada sering kali strukturnya itu berbeda. Next. Bisa. Di sini ada ketidaksempurnaan dalam logam. Kondisi untuk larutan padat substitusi aturan Roth-Harry pada jari-jari atom kurang dari 15%, kedekatan dalam tabel periodik
yaitu elektronegativitas yang serupa. Yang ketiga ada struktur kristal yang sama untuk logam murni. Yang keempat valensi, semuanya sama, logam akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk melarutkan logam bervalensi lebih tinggi daripada bervalensi lebih rendah. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Bagus. Sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini mengenai ketidaksempurnaan bahan padat, izinkan saya untuk menyimpulkan diskusi kita kali ini. Jadi bahwa pemadatan itu merupakan hasil dari pengecoran bahan cair, adapun langkah-langkah dari pemadatan itu bentuk inti, ini tumbuh bentuk kristal atau struktur butir, dan jenis-jenis dari ketidaksempurnaan itu ada cacat titik, cacat garis, dan cacat daerah. Adapun ketidaksempurnaan dalam bahan padat itu ada yang pada keramik, ada yang pada logam, ada yang pada kristal, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman semua dari kelompok 1, kelompok material teknik elektro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.